Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sore ini kita bisa bertemu dalam rangka ibadah perayaan Natal dan syukur tahun baru 2024 Himpunan Masyarakat Nias Indonesia ini. Yang saya hormati Pak Oji selaku pimpinan ini, Pak Halawa ya? Halawa ya? Ya. Bapak Ibu semua yang tentunya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Satu kehormatan bagi saya Bapak Ibu, hari ini saya dapat diundang untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua dalam merayakan pesta ucapan syukur kita ini. Saya juga baru selesai menghadiri karena kita ini mirip-mirip. Kalau di Batak itu juga Bona Tahun namanya. Saya juga baru menghadiri Bona Tahun Simadunta di Paulus Sabtu Paulus. Jadi orang Batak ini Sabtu Minggu Bona Tahun. Kalau kita pernah Pak Uji tanggal 4 minggu depan. Jadi ya itulah mungkin semacam pesan-pesan orang tua kita dari kampung ketika kita di perantauan ini untuk mengikat persaudaraan kita, silaturahmi kita melakukan hal-hal seperti ini dan juga ini adalah semacam bagaimana kita mensyukuri atas segala berkat Tuhan. Tanpa terkecuali juga di saudara-saudara saya di Himpunan Masyarakat Nias di sini. Perlu kita ketahui Bapak Ibu semua bahwa saya sendiri hari ini dipercaya oleh Bapak Ibu menjadi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya sudah bekerja selama 4 tahun, masuk ke 5 tahun ini. Tentunya sebagai pertanggungjawab moral saya, sedikit banyak saya harus sedikit sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ketika kita menjadi anggota DPRD, fungsi pertama kita hari ini adalah bagaimana kita menjadi terlibat yang selama ini, selama provinsi berdiri ini belum pernah ada keterlibatan kita secara utuh. Kalau hari ini kita sudah terlibat dan saya selalu berkomunikasi kepada seluruh tokoh-tokoh agama tanpa terkecuali Pak Sanema, kita ketahui sendiri adalah salah satu tokoh penting pergerakan Kristen di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana beliau sendiri adalah sebagai ketua PGI. Saya selalu mensupport selama 5 tahun ini apa yang bisa saya berikan kepada PGI, walaupun ya tidak sebesar yang diharapkan, dan juga kita terbatas dengan regulasi yang ada. Kalau di PGI dan dana-dana hibah itu hanya bisa 2 tahun sekali, dan kita sudah berikan itu. PGI sudah dapat 2 kali. Ya, ini sebagai pertanggungjawab moral saya, apa sih peran daripada anggota DPRD? Dan saya pastikan juga di Kota Pangkal Pinang ini melalui DPRD hari ini saya pastikan semua gereja yang ada di Pangkal Pinang asal memiliki IEB. Ini saya sudah bawah ya, asal memiliki IEB dan sudah memberikan proposal, tidak ada lagi yang tidak dapat dana bantuan. Ya, tidak ada lagi Bapak Ibu. Coba dicek semua. Ya, waktu kita di BMDC, nah itu memang ada keterlibatan dari beberapa partai. Tetapi keputusan itu ada di Komisi 4. Kebetulan saya anggota Komisi 4. Saya pertanyakan, ini tanpa mengurangi rasa hormat kita dalam berpartai. Saya selalu mengatakan fakta. Memang selama periode 5 kali pemilu di Bangka Belitung, ya, saya harus katakan Partai Merah itu menang terus. Bukan partai yang salah ya, saya harus garis bawahi nanti jadi bias, tidak. Tapi saya pertanyakan kepada pendeta-pendeta, kepada apalah kebijakan yang diberikan provinsi kepada kita. Bukan hanya kita, seluruh kelompok minoritas. Boleh, mungkin Bapak udah ada berapa tahun sih? 11 tahun. Berapa? 12 tahun. 12 tahun. Tapi sudah 2 kali ke pemilu.
Siapa yang sudah ada 2 kali pemilu sini? Atau lebih dari 10 tahun sini tinggal? Mohon dulu tunjuk tangan. Ya, gereja di mana pasti ya, pasti dirasakan ya. Ya, lebih kurang kita hari ini sudah komunikasi kemana-mana sudah dipermudah semua. Ya, akhirnya dengan hadirnya kita sekarang berebut orang partai mau berperan. Itulah kita sebagai pemicu. Karena selama ini mungkin tidur, ini tidak mau peduli. Tapi dengan kita itulah peran kita selama ini. Karena ini harus saya sampaikan. Karena banyak pertanyaan masyarakat, apa sih manfaat dewan ini semua? Memang dari sisi kepentingan pribadi Bapak Ibu semua, ya nggak bisa kita penuhi. Saya jujur mengatakannya. Tetapi kebijakan pemerintah kita bagian karena begini. Kami itu di DPRD tugasnya ada 3, fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. Yang paling berperan penting itu di fungsi anggaran. Bagaimana bisa mendorong kegiatan-kegiatan pemerintah bisa menyentuh kelompok-kelompok minoritas. Bapak Ibu semua juga bisa. Misal disampaikan oleh Bapaknya, kita berdoa kepada Tuhan melalui pujian supaya hati kita menjadi palungan, tempat di mana Yesus lahir, tempat di mana Yesus mulai berdiri menjadi pribadi yang memberkati kehidupan kita. Kita juga boleh memberkati kehidupan sesama kita karena ada Yesus lahir dalam hari ini.
kami serahkan kesempatan kami untuk kami boleh bersama-sama duduk diam menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran. Karena ya urapi setiap hati kami, berkati kami bahkan senikan hamba di balik salibmu, dan berbicaralah kepada kami melalui hamba. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
punya istri 2 anak. Nangkap ya? Saya punya istri 2 anak. Ada di sana. Satunya mana? Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini saya akan berbicara dan panitia memberi satu tema yang luar biasa kepada saya, yaitu peliharalah kasih persaudaraan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam renungan ini kita diajak untuk bersama-sama menjaga dan memelihara kasih persaudaraan, sehingga terwujudlah damai sejahtera, terwujudlah sukacita. Saya akan ajak kita buka di dalam Roma saja. Roma pasal 12 ayat 10, ayat 9 dan ayat 10, ayat 11. Saya baca Bapak Ibu Saudara, kita simak dengan baik. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita sebagai orang suku Nias hari ini bisa berkumpul, terhimpun dalam satu ruangan yang luar biasa hari ini, dan kita boleh memuji Tuhan sembari kita merayakan Natal Yesus. Dan ucapan syukur di 2024 kita mulai jalani beberapa hari, hampir 1 bulan, dan saya percaya semua berkat Tuhan boleh kita nikmati. Oleh karenanya Bapak Ibu, kesulitan memelihara kasih persaudaraan ketika semua hidup dalam keadaan tertentu. Seringkali kita bisa menemukan dan kita bisa
Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat mereka. Ini Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Ketua 1 dan Ketua 2, Pak Pendeta Oweju Halawan dan Pak Yayan Halawan. Ya. Dan juga yang saya hormati teman-teman pengurus DPC Keluarga Besar HIMNI Bangka Belitung. Dan yang saya hormati teman-teman pengurus DPC HIMNI Kepulauan, seluruh DPC HIMNI Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang saya hormati teman-teman panitia semua, dan yang saya cintai Bapak Ibu saudara-saudara semua, Omonia yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan penyertaan-Nya kita bisa berkumpul bersama untuk merayakan Natal dan syukuran tahun baru Keluarga Besar HIMNI Kepulauan Bangka Belitung pada hari ini. Perayaan Natal tidak sebatas tentang saling peduli. Ketika kita merayakan kasih dan yang diberikan kepada kita, itu berarti kita bersama-sama membawa cahaya itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang menjadi dasar kami para panitia mengangkat tema Natal kita pada tahun ini adalah peliharalah kasih persaudaraan. Kiranya melalui perayaan Natal Keluarga Besar HIMNI Kepulauan Bangka Belitung, kita seluruh masyarakat Pulau Nias yang ada di Pulau Bangka, bahkan di Belitung, kita membudayakan saling peduli dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktu serta tenaganya untuk menyelenggarakan acara kita pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada seluruh jemaat atau masyarakat Kolonia yang ada di Kepulauan Bangka Belitung sudah menghadiri acara perayaan Natal kita pada hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut membantu dalam pendanaan dana acara kita sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik pada hari ini. Kami menyadari bahwa pelaksanaan acara ini masih banyak yang menjadi kekurangan kami, dan saya mewakili para teman-teman panitia mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara kita pada hari ini banyak yang menjadi kekurangan kami, baik di dalam penyambutan, di dalam koordinasi satu dengan yang lain, terlebih untuk seluruh DPC, DPD yang ada, mungkin banyak kekurangan kami dalam koordinasi, sehingga itu membuat kita semua ada beberapa halangan yang tidak bisa terkoordinir karena kesibukan kami juga. Semoga kita pada hari ini memberikan
rasa peduli antara satu dengan yang lain melalui acara yang kita laksanakan pada hari ini. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan salam saya dari dalam bahasa daerah kita Nias. Ya Allah. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk memelihara kasih persaudaraan ini tidak mudah. Oleh karenanya perlu kita pelajari bersama-sama supaya kita memiliki sikap untuk memelihara kasih persaudaraan yang memang kita idam-idamkan. Sebentar lagi kita akan melewati pemilu Bapak Ibu Saudara. Saya ingat pesan ketua DPD kita di Natal DPC Bangka waktu itu, dia bilang begini, pilihan boleh berbeda, tapi jangan sampai ada permusuhan. Pilihan boleh berbeda, jangan sampai ada permusuhan. Karena kita tidak tahu apa yang nanti terjadi setelah selesai pemilu di sana. Kita sudah terluka, babak belur di akar rumput, di sana damai-damai saja. Jadi saudara jangan jadi korban. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menjalin atau memelihara kasih persaudaraan, untuk itu hanya bisa terwujud dengan cara yang pertama, kita harus hidup di dalam kasih Kristus. Hanya bisa terwujud bila kita hidup di dalam kasih Kristus. Jika kita hidup di dalam kasih Kristus, saya percaya kita mampu merawat tali persaudaraan yang memang sudah terjalin sekian lama. Meskipun kita ini ada dari Nias Selatan, Nias Utara, Gunung Sitoli, Nias Barat dan lain sebagainya, tetapi ketika kita tergabung di dalam satu organisasi yang bernama apa Pak Ketua? HIMI, ya, Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, maka kita semua adalah saudara. Kalau orang Manado bilang begitu, kita semua saudara. Kenapa saya tahu saudara? Karena istri saya orang Manado. Istri saya orang Manado, jadi ya sedikit punya logat-logat itu sedikit. Jadi saudara, hanya bisa kita pelihara kasih persaudaraan ini bila kita mengenakan atau kita hidup di dalam kasih Kristus. Maka saudara, poin ini menjadi sangat bermanfaat. Poin ini akan sangat menjadi sangat berguna bagi kita untuk kita bisa bersama-sama berjalan beriringan, meskipun kita beda status sosial. Kita tidak perlu melihat latar belakang. Yang mau kita lihat, yang mau kita perhatikan tidak lain tidak bukan, kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kita harus memelihara, kita harus hidup di dalam kasih Kristus itu. Maka saya percaya terpelihara apa yang kita idam-idamkan, yaitu kasih dalam persaudaraan. Yang kedua, saudara, kasih persaudaraan bisa tercapai hanya bisa terjadi bila hidup kita memiliki ketulusan hati. Saudara, saya percaya para pengurus ini kalau tidak ada ketulusan, termasuk panitia hari ini yang sudah terbentuk, kalau saudara tidak punya ketulusan untuk melakukan ini, maka saya percaya tidak akan bisa berkumpul hari ini. Jadi mungkin orang berkata begini, pengurus ini itu ada cuma. Saya bilang enggak. Kenapa saya bilang begitu? Karena justru kita ini memperingatkan kita kembali bahwa Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang yang hidup dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan dalam setiap langkah-langkah kita. Mari kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita, boleh dipersiapkan masing-masing. Kita mau menyanyikan pujian kita, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kudus yang
Pak. Wah, ini dia. Nomor berapa? Nomor 74. Ya, yang 74 boleh naik ke sini ya. Boleh maju ke depan untuk menerima piala. Selanjutnya. Nomor 109. Enggak ada ya? Oke. Oke, lanjut. Ada 109. Aduh, bahaya ini kalau sama MC 106 ini nggak boleh panitia. Oke, 49. Ada? Boleh, silakan. Silakan. Ayo. Ayo anak muda. Oke. 74 ada? 74? Ada? 74 boleh naik, silakan sini. 109 ada? Oh ya, silakan. Yang mana? Yang mana? Coba. Ya. Ini berapa tadi kan? 49. Oke. Ini 109. Oke. 74? Ada 74? Orang Oke, 185. Saya pikir nggak ada. Ada nggak 185? Ada. Oke, silakan. 48 ada? Angus ya. Oke ya. Berapa lagi Bapak Ketua? Oke, 20. Nomor 20 ada? Oke. 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 74 tidak ada? Oke. Karena ini baru 4, 2 lagi Pak, 2 lagi. Ambil 2 lagi Pak. Di ini Pak, di Oke, 27. 27? Oke, lanjut Pak. 141 ada? Ada? Oh iya, sini. 141. Oke, jadi yang nomor berapa tadi Pak? 27 nggak ada ya? Oke, satu lagi Pak. Langsung. Naik aja. Jangan malu-malu. Oke, nomor 96. Silakan. Iya, luar biasa sekali. Ini istrinya Pak Ketua ya? Gimana ya? Ya udah, memang itu ada nomor yang diacak tadi ya. Oke. Bagi panitia silakan dibagikan yang paling mantap itu pada mereka. Yuk. Di mana fotografer kita? Oh. Siap sini. Luar biasa kan? Ini adalah keranjang sangat istimewa. Nanti pulang-pulangnya itu pasti suka cita toh. Oke. Ini sesuai dengan kebutuhan anak-anak kos ya. Buat ibu-ibu juga cocok ya. Buat bapak-bapak juga cocok. Nah. Luar biasa sekali ya. Indah ini namanya. Ini baru namanya indah ya. Oke. Oke, sekali lagi berikan